Recording in progress. Selamat pagi, saya akan menjelaskan PBL saya, studi kelayakan bisnis. Judul saya langkah-langkah dan contoh studi kasus bisnis kafe kopi lokal. Bab 1, identifikasi proyek bisnis. 1.1 definisi proyek bisnis. Proyek bisnis adalah inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan produk atau layanan baru, meningkatkan operasi atau ekspansi ke pasar baru dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomi. Proyek ini biasanya melibatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi ide bisnis secara sistematis. 1.2 langkah-langkah identifikasi proyek bisnis. 1. Penemuan ide bisnis. Penemuan ide bisnis bisa berasal dari kebutuhan masyarakat, tren, industri, atau pengalaman pribadi. 2. Penelitian awal. 3. Studi kelayakan. 1.3 analisis kelayakan proyek bisnis kafe kopi lokal. 1. Kelayakan ekonomi. 2. Kelayakan hukum. 3. Kelayakan lingkungan. 4. Kelayakan sosial. 1.4 studi kasus kafe kopi lokal kafe aroma. 1. Latar belakang kafe aroma. Kafe aroma adalah bisnis kafe kopi lokal yang didirikan pada tahun 2002 di pusat kota. Pemiliknya melihat peluang dalam tren konsumsi kopi yang sedang berkembang di kalangan anak muda dan profesional muda. 2. Proses identifikasi dan implementasi. Dalam proses identifikasi, Cafe Aroma melakukan riset pasar secara mendalam untuk memahami preferensi konsumen di daerah tersebut. Mereka menemukan bahwa konsumen mencari tempat tongkrong yang nyaman dengan kopi berkualitas dan layanan yang ramah. 3. Hasil dan dampak. Cafe Aroma berhasil menarik banyak pelanggan dan menjadi salah satu kafe favorit tersebut di kota tersebut dengan strategi pemasaran yang efektif melalui media sosial dan acara komunitas. Cafe Aroma tumbuh pesat dalam waktu singkat. Cafe ini juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dengan menggunakan bahan baku dan dari petani lokal. 2. Analisis aspek pasar. 1.2 tujuan dan ruang lingkup proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk melakukan analisis pasar terhadap kafe kopi lokal. 2.2 metodologi analisis pada kafe kopi lokal. Metodologi yang digunakan dalam analisis pasar ini terdiri dari beberapa langkah berikut. 1. Survei pasar, wawancara dengan pemilik kafe, analisis kompetitor, observasi lapangan. 2.3 pendekatan penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran, mixed methods, yang menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan penggambaran yang lebih lengkap dan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja kafe kopi lokal. 1. Pendekatan kuantitatif. 2. Pendekatan kualitatif. 2.4 desain penelitian. Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa tahap untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan dapat dianalisis secara mendalam. 1. Populasi. Pelanggan yang mengunjung ke kafe kopi aroma berbagai waktu, termasuk konsumen yang datang untuk pertama kali dan pelanggan setia. 2. Sampel. Pengambilan sampel akan dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana responden yang dipilih memiliki karakteristik
yang relevan dengan penelitian, seperti pengunjung yang rutin mengunjungi kafe atau pelanggan yang menggunakan layanan tertentu seperti pesanan online atau secara komunitas di kafe. Satu, apel untuk survei kuantitatif akan mencapai 100 hingga 150 pelanggan. Dua, apel untuk wawancara kualitatif akan mencapai sekitar 10 hingga 15 orang yang dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang kafein. Bab 3, analisis aspek teknis. Metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian itu metodologi kualitatif deskriptif dengan menganalisis melalui aspek-aspek layanan bisnis dan memulai melalui perhitungan kelayakan bisnis menggunakan perhitungan break even point BEP dan juga return on investment ROI. Menurut Mulyadi 2001, break even point adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba yang dengan kata lain labanya sama dengan nol. Menurut Kasmit 2012, return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hal return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 3.2 hasil dan pembahasan. A. Aspek lingkungan. B. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pemasaran dalam kedai kopi ini ada 4 aspek pemasaran atau biasa disebut 4P, terdiri dari produk, harga, prices, tempat atau place, dan promotion. C. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. D. Aspek teknis dan teknologi. 4. Analisis keuangan. Seperti 1. Modal MI atau modal usaha. Seperti 2. Modal kinerja MK. Perhitungan seperti ini: biaya tetap, 2 biaya 1 biaya tidak tetap, 2 biaya tetap. A sewa tempat 3 juta, setting tempat 1.200.000. C upah gaji dan tenaga 1 pemilik 200, pegawai 250. D biaya operasional lain, biaya transportasi, biaya listrik dan air, biaya lain-lain. E biaya penyusutan. Jumlah TB itu 1.490.808 rupiah. Jumlah MK 3.690.808 rupiah. Bab 5, analisis aspek manajemen hukum dan lingkungan. 1. 5.1 hasil dan pembahasan. Pengaturan mengenai cafe shop sudah diatur dalam pasal 14 huruf E UU nomor tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang ini jasa makanan dan minuman. Dari maraknya kedai kopi kekinian di Indonesia, banyak aspek yang perlu diperhatikan, yaitu akta pendirian badan usaha, 1. Fotokopi KTP dari penanggung jawab coffee shop, 2. Fotokopi NPWP pemilik cafe shop, 3. Fotokopi pengelolaan lingkungan hidup UPL atau UK, proposal atau rancangan usaha cafe shop, tanda daftar usaha pariwisata TDUP, mendapatkan nomor induk berusaha IEB, menyertakan sertifikat halal, surat pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen, foto lokasi ukuran 4R berwarna tampak depan, kiri, kanan, dan dalam tiap ruangan masing-masing suatu lembar, beserta tanah lokasi atau ruangan. Mengenai dampak negatifnya terhadap lingkungan. 1. Limbah kantong plastik tempat kopi bubuk. Limbah kantong plastik dapat diatasi dengan penggunaan wadah yang dapat digunakan kembali dan dibuat dari kertas yang mudah
daur ulang. Dengan demikian, potensi pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Dua, limbah ampas kopi. Ampas kopi. Ampas kopi dapat digunakan sebagai bahan kompos karena mengandung nutrisi seperti nitrogen, kalium, dan fosfor yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Dengan mencampurkan ampas kopi dengan bahan organik lain, seperti daun kering atau sisa makanan, dapat dibuat kompos yang kaya nutrisi. Kompos ini dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tanah dan menjadi pupuk untuk tanaman. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.